Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kemuliaan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh ini membahas surat Ali Imran ayat 154 halaman 70. Ali Imran ayat 154 halaman 70. Untuk sementara pembahasan tajwidnya kita lewat dulu. Ikhwatu iman arsyadakumullah, Ali Imran ayat 154 ini masih bicara seputar perang Uhud, yang mana dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam pelajaran bagi kita semua, ya, bahwa ketika di antara para sahabat, ya, ada yang lari dari perjuangan, lari dari medan perang, bahkan saking takutnya mereka melihat musuh, ya, saking takutnya mereka melihat betapa besar, betapa kuatnya musuh, mereka berlari pun tanpa memperhatikan ataupun menoleh kepada sahabat-sahabatnya, kepada saudara-saudaranya. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka supaya mereka kembali kepada Rasulullah, supaya mereka kembali bergabung bersama pasukan Rasulullah, mereka pun tidak mengindahkan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sebuah pertanda bahwa dalam diri mereka itu ada kemunafikan. Sebuah pertanda bahwa kepergian mereka ke medan Uhud itu ada semacam keterpaksaan, gitu, atau ada semacam motif dan orientasi yang lain selain berjuang di jalan Allah. Mungkin motifnya adalah sifatnya duniawi. Maka sebagai sanksinya itu Allah timpakan kepada mereka gomman, ya, gommam bigomin, ya, yaitu kesedihan ataupun kesedihan di atas kesedihan. Allah timpakan kepada mereka musibah-musibah, ya, baik itu luka dan lain sebagainya. Nah, maka di ayat 154 ini nih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma kemudian nih, anzala, kami turunkan alaikum kepada mereka." Ini menggunakan kata anzala, Pak. Itu menunjukkan bahwa ujian-ujian, kesedihan-kesedihan, kesulitan-kesulitan yang Allah turunkan kepada mereka sebagai bentuk
ini ya, maaf nih, ini menunjukkan bahwa apa yang Allah turunkan ya berupa ketenangan ya, berupa ketentraman, berupa kedamaian setelah gitu ya, mereka bertaubat, beristighfar, itu ketenangan yang sangat luar biasa gitu. Sebuah kedamaian, ketentraman yang sangat besar gitu. Makanya di sini menggunakan kata anzala itu, Pak. Jadi enggak menggunakan nazala, tapi anzala. Anzala itu turun dengan turun yang sekaligus, Pak. Turun dengan turun yang jumlahnya itu sangat besar. Seperti Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, itu menggunakan anzala. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu turun dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah itu sekaligus itu, semuanya. Tapi berbeda ketika Al-Quran turun dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu munajaman. Al-Quran menggunakannya itu kata nazala. Di summa kemudian, nah ini menunjukkan ada jedah, Pak, ada jedah waktu. Dan dikarenakan di situ ada jedah waktu, berarti di situ ada semacam upaya, Pak. Ada semacam ikhtiar, baik ikhtiar lahir ataupun ikhtiar batin. Yang kedua ikhtiar itu membuahkan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini salah satu hikmah kenapa menggunakan summa. Beda tuh, Pak, di ayat 153 itu menggunakan fa. Idus iduna wala talwuna ala ahadi war rasul yad'ukum fi ukhrakum fa, nah itu fa asabakum, itu menunjukkan tidak ada jeda waktu gitu, atau sangat singkat lah. Tapi ini summa, nah ada jeda waktu. Jadi summa kemudian anzala, dia menurunkan. Siapa dia di sini? Yaitu Allah gitu. Alaikum kepada kalian, mim ba'di setelah al-ghammi ya. Kesedihan, kesulitan, kecemasan, ketakutan itu, Pak. Al-ghammi itu. Dalam bahasa Arab yang namanya awan itu, Pak, awan itu gomam. Gomam itu awan. Kita sering menyebutnya itu kalau mau hujan ada awan hitam disebutnya mendung. Nah itu mendung. Orang Sunda kalau melihat anak yang mau menangis biasanya geus kaciri, geus mendung, geus ceudem cenah. Sakedeung deui ceurik cenah, turun cai mata, kan gitu tak, Pak. Jadi yang disebut dengan al-ghammi itu maknanya luas. Namun itu sebuah isyarat atau pertanda bahwa yang bersangkutan itu wajahnya tidak ceria, tidak berseri-seri. Wajahnya itu kelihatan bahwa dalam hatinya itu ada kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kesedihan. Nah makanya muncul itu wajahnya itu gomi, berawan gitu, Pak, mendung gitu. Kan beda, Pak, orang yang wajahnya berseri-seri dengan orang yang wajahnya mendung. Itu kan pertanda hati beda itu. Nah kalau wajahnya mendung berarti hatinya tidak gembira, tidak senang. Nah kemudian kita ulang nih,
Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi. Nah, kemudian dia Allah menurunkan kepada kalian setelah kecemasan, ketakutan. Apa? Amanatan itu. Rasa aman, rasa tenang, rasa tentram, rasa damai. Kenapa mereka mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian? Karena mereka menjalankan amanah-amanah Allah. Jadi amanah itu akan melahirkan ketenangan, keamanan. Apa amanah Allah itu? Ya berjuang di jalan Allah, Pak. Orang ketika berjuang di jalan Allah itu sedang menunaikan amanah Allah. Orang membela Rasulullah itu sedang menjalankan amanah Allah. Orang tidak lari dari perjuangan itu sedang menjalankan amanah Allah. Jadi yang namanya amanah itu maknanya luas. Bisa berkaitan dengan aspek akidah, bisa berkaitan dengan aspek ibadah, bisa berkaitan dengan aspek akhlak muamalah. Walaupun di kita sering dipahami amanah itu hanya berkaitan dengan akhlak. Padahal yang utama itu dengan akidah, Pak. Ketika orang mengesahkan Allah, dia sedang melaksanakan amanah. Ketika orang itu mendirikan sholat tepat waktu, dia sedang menunaikan amanah. Karena hidup kita ini kan tidak lepas dari yang namanya amanah. Kita sudah membuat perjanjian dengan Allah untuk senantiasa menjalankan amanah-amanah dalam hidup. Nah, bagaimana caranya Allah memberikan rasa aman, tenang, tentram, damai? Nu'asan itu, Pak. Yaitu dengan cara Allah itu menurunkan rasa ngantuk. Yagsa yang melimputi ta'ifatan, segolongan minkum di antara kalian. Jadi tidak semuanya. Ada sekelompok pasukan kaum muslimin dari kalangan para sahabat yang Allah turunkan rasa aman dengan cara diberikan rasa ngantuk. Tiba-tiba datang rasa ngantuk gitu, Pak. Beda lamun keur ngaji ngantuk atau mah lain ketenangan itu. Ya mah keur perang gitu. Tiba-tiba muncul. Waktu itu kan melihat Rasulullah terluka gitu, Pak. Melihat banyak sahabat-sahabat yang gugur sebagai syuhada. Melihat musuh begitu besar, kan muncul kecemasan, kekhawatiran, ketakutan itu. Nah, dalam situasi seperti itu mereka tidak terpuruk, tapi mereka bangkit. Mereka pun husnudzon kepada Allah, berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah. Maka Allah turunkan tuh bantuan. Apa bantuannya itu? Rasa ngantuk gitu, Pak. Itu tentara Allah, itu tentara yang sangat halus itu. Allah turunkan rasa ngantuk. Nah, kenapa muncul rasa ngantuk sehingga bisa tidur itu? Karena hatinya tenang, Pak. Hatinya tentram. Hatinya tidak takut. Hatinya tidak sedih. Orang, Pak, kalau takut nih, susah untuk tidur. Sok we geura Bapak lamun sieun. Aduh, kumaha isuk lamun teu kabayar ya hutang. Bawa motor teh disita meureun. Moal bisa sare teh, Pak. Sebab sieun disita motor gitu. Aduh, kumahanya lamun kieu, lamun kitu. Susah untuk tidur. Makanya ketika orang itu umpamanya diuji lah,
biasanya nih si dokter itu kalau ada dokter kepada orang yang sakit itu, nih kalau sakit ini bakal begini, wah sakedeung deui ge cenah. Eta hese sarena lamun geus dikitukeun kudu disuntik, tenang eta mah susah. Kenapa? Karena ketakutan muncul dalam hati, kecemasan, kekhawatiran muncul. Nah makanya dikisahkan nih dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa kami, termasuk pada saat itu Abu Thalha, ketika di medan Uhud muncul rasa ngantuk sehingga pedang kami itu jatuh gitu, tidak terasa gitu Pak, sampai pedang kami itu jatuh, diambil jatuh lagi, diambil jatuh lagi. Dan ini dalam sejarah beberapa kali Pak Allah memberikan bantuan kepada orang-orang yang taat kepada Allah berupa rasa ngantuk. Dulu jauh sebelumnya itu Ashabul Kahfi Pak. Ashabul Kahfi kan dikejar-kejar oleh penguasa pada saat itu karena mereka mentauhidkan Allah. Kemudian Allah turunkan kepada mereka rasa ngantuk sampai mereka kan tertidur di dalam goa dalam kurun waktu yang sangat panjang ratusan tahun. Lamun geus sare kan Pak, hilang rasa takutnya, hilang. Nah itulah kenikmatan dari Allah yang barangkali oleh kita dipandang sepele Pak. Jadi ngantuk itu ngantuk Pak, ngantuk tidur kalau memang sesuai dengan situasi dan kondisi itu menjadi nikmat juga Pak, menjadi nikmat. Tapi kalau tidak sesuai ke situasi dan kondisi ya enggak nikmat juga. Ayeuna tiba-tiba kelapar datang makanan yang enak jol ngantuk atau malah nikmat Pak, kebeakeun ku batur mun gitu. Eta mah jadi hilang rezeki gitu. Tapi kalau sedang sakit biasanya kan orang susah tidur. Ketika diberikan nikmatnya tidur itu sebuah kenikmatan. Makanya ada doa nih, ini termasuk doa yang biasa dibaca ketika orang susah tidur. Nepi ka dieu apa nih? Nepi ka mingkum kalau mau dibaca itu. Bisi hiji waktu hanya sare gitu Pak. Tsumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsa ta'ifatam minkum. Cukup banyak doa biar terhindar dari susah tidur atau biar gampang tidur. Lamun tengah peuting guling gasahan geuning Pak, malika kidul hese sare geus kakaler kitu keneh, geus nangkuban kitu keneh, nangkara kitu keneh, pusing eta kan lamun susah tidur tah. Samemeh make obat tidur mendingan make doa heula Pak. Yang paling mudah itu begini doanya itu, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah gitu Pak, yang paling mudah. Atau yang rada panjang sedikit, a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi, ya Allah aku berlindung kepadamu dengan kalimat yang sempurna dari kemarahanmu, wa min syarri ibadihi dan dari keburukan makhluk-makhlukmu, wa min hamajati sayatin dan dari gangguan-gangguan setan, wa ayyahduruhum dan dari kehadiran setan-setan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sabaraha kali we dibaca nama Pak? Reup we sare poho ta kasedih kapusing gitu Pak. Tapi kalau mun susah tidur efeknya kurang bagus Pak.
biasanya tensi nggak stabil gitu, HB juga nggak stabil, mata pucat, wajah pucat, dahar teu enak, awak lesu, kan gitu tah, bisa kan begitu. Tapi lamun geus sarapuh kieu mah biasana mah pelor gitu. Ya pelor teh nempel tuluy molor gitu biasana. Enak sare gitu, enak sare, enak dahar geus karolot kieu mah. Kita lanjutkan nih. Itu kepada orang-orang yang taat kepada Allah, Pak. Allah berikan rasa aman dalam hatinya sehingga muncul rasa ngantuk. Dan ketika rasa ngantuk datang, hilang rasa takut. Tetapi berbeda nih untuk kelompok yang lainnya. Wa ta'ifatun. Sementara kelompok yang lainnya lagi qad sungguh ahammathum, dihantui rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir. Ahammat itu kebalikan dari amanah, Pak. Amanah itu tenang, tentram, damai gitu. Ahammat itu sedih, cemas, takut, khawatir. Anfusuhum, qad ahammathum anfusuhum. Jadi sebagian kelompok yang lain ada yang hati mereka, jiwa mereka itu sedih, takut, cemas. Yadunnuna, mereka berprasangka billahi kepada Allah ghairal haq, dengan sangkaan-sangkaan yang tidak benar. Donna yaitu sebuah prasangka al-jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Wah, Allah itu tidak akan menolong kita gitu. Muhammad itu sudah ditinggalkan oleh Allah gitu. Itu kan prasangka-prasangka yang tidak benar. Muhammad itu salah strategi. Muhammad itu tidak dibimbing oleh wahyu gitu. Allah tidak berpihak kepada kita. Nah, itu adalah sangkaan-sangkaan jahiliyah yang tidak benar dan tidak dibenarkan gitu. Kan sering begitu, Pak. Ketika orang itu ditimpa kesulitan, kesedihan, kecemasan, ketakutan, itu kalau tidak kuat iman, Pak, setan masuk itu, Pak, setan masuk. Kemudian berbisik dengan bisikan-bisikan yang jahat, lalu muncul pesimis, muncul suudon kepada Allah, muncul ketidakyakinan, ketidakpercayaan kepada Allah. Lamun geus geuring kieu mah moal cager kan gitu. Itu kan sudah meremehkan Allah gitu. Sudah menganggap Allah tidak mampu. Lah lamun masalah kieu mah moal aya jalan keluarna gitu. Urang mah moal ditulungan ku Allah da kieu. Itu kan sudah berburuk sangka sama Allah, Pak. Nah, waktu itu pun ada sekelompok orang, sekelompok kaum muslimin yang dalam hatinya ada kemunafikan. Itu keyakinannya goyah. Mereka tidak yakin akan kemahakuasaan Allah, tidak yakin dengan kemahakuatan Allah, tidak yakin akan pertolongan Allah. Bahkan mereka itu menyalahkan Rasulullah, Pak. Yaquluna, mereka mengatakan, halana, apakah bagi kami, minal amri, dalam urusan ini, sayun, min sayin, sedikit. Maksudnya begini nih, apakah dalam urusan perang ini kami punya pilihan, kami punya kewenangan, kami punya kebebasan untuk memilih apakah ikut atau tidak gitu. Cuman ini kalimatnya kalimat negatif nih. Kenapa dalam urusan perang ini kami tidak diberikan kewenangan untuk memilih antara ikut dan tidak gitu. Itu kan sebuah ungkapan yang menyalahkan Rasulullah gitu, Pak.
kenapa sih Rasulullah itu tidak memberikan kewenangan kepada kami untuk memilih apakah ikut atau tidak gitu. Makanya nih Allah perintahkan kepada Rasulullah, kul, jawab olehmu wahai Muhammad, inna sesungguhnya al-amro, urusan itu, kullahu, semuanya, lillah, itu milik Allah. Ada yang menafsirkan begini, kalimat ini menunjukkan bahwa perintah mereka pergi ke medan perang itu merupakan perintah langsung dari Allah itu, yang disampaikan melalui lisan Rasulullah. Ada yang menafsirkan bahwa semua yang menimpa siapapun, termasuk menimpa mereka, itu semuanya atas pengetahuan Allah. Jadi kalau di antara mereka ada yang terluka, ada yang terbunuh dan lain sebagainya, itu semuanya adalah tidak lepas dari pengetahuan Allah. Semuanya tidak lepas dari qada dan qadarnya Allah gitu. Jadi tidak usah menyalahkan Rasulullah gitu. Yukhfuna, mereka menyembunyikan, orang-orang yang ada dalam hatinya kemunafikan itu menyembunyikan fi anfusihim, di dalam diri mereka, ma sesuatu, rahasia-rahasia, kedongkolan-kedongkolan, kekesalan-kekesalan, penyesalan-penyesalan, la yubduna, yang tidak mereka tampakkan, laka, kepadamu wahai Muhammad. Jadi ada orang yang dalam hatinya itu kemunafikan, ketika diperintahkan untuk berangkat ke medan Uhud itu mereka sembunyikan kemunafikannya. Padahal kan jauh sebelumnya mereka mengatakan, ya Rasulullah, kapan sih mau perang lagi, kan gitu. Kami siap kalau ada perang akan berangkat gitu. Tapi ketika turun ayat perintah untuk pergi ke medan perang, mereka berat, mereka takut. Mereka mengatakan, kenapa kami tidak punya kewenangan untuk memilih antara ikut dan tidak. Atau di antara mereka ketika ikut pun motif dan orientasinya bukan karena Allah, tapi lidunya, karena duniawi gitu. Nah ini, itu disembunyikan oleh mereka dalam hati mereka itu. Yaquluna, mereka mengatakan nih, lau seandainya, karena keadaan lana kami, minal amri, dalam urusan ini, syai'un, ada suatu kewenangan, maka tidak akan kutilna, kami ini terbunuh, hahuna, di sini, gitu Pak. Ini kan sebuah ungkapan yang menunjukkan mereka itu menyalahkan Rasulullah gitu Pak. Seandainya nih kami diberikan kewenangan untuk memilih, sehingga kami itu memilih tidak ikut ke medan perang, kami memilih untuk tinggal di rumah, maka kami atau saudara-saudara kami tidak akan ada yang terluka apalagi terbunuh di tempat ini gitu Pak. Ya gara-gara Muhammad sih gitu Pak. Coba kalau seandainya kami itu diam di rumah, mungkin tidak akan terluka gitu. Mungkin tidak akan terbunuh gitu. Mungkin harta kami tidak akan hilang. Nah itu sering kali Pak, orang-orang yang ada dalam hatinya kemunafikan itu menyalahkan gitu Pak. Makanya kalau dalam sebuah barisan Pak, barisan apapun itu, dalam sebuah perjuangan, di dalamnya ada orang munafik, kalau tidak segera dikeluarkan, itu akan menjadi duri itu Pak. Perjuangan itu akan tergembosi ya. Semangat itu akan dilemahkan oleh orang-orang munafik. Kul, jawab olehmu wahai Muhammad gitu.
lau seandainya kuntum kalian fi buyutikum berada tinggal di rumah-rumah kalian, tidak pergi ke medan Uhud, la baroza, la sungguh baroza. Baroza itu barzah Pak. Barzah itu nampak. Di alam barzah, orang yang dapat kenikmatan kubur, semua kenikmatan diperlihatkan Pak, termasuk surga diperlihatkan bagi orang yang sudah meninggal. Sebaliknya bagi orang yang sudah mati kemudian mereka mendapatkan azab kubur, maka semua bentuk kengerian itu diperlihatkan juga. Makanya disebutnya alam barzah itu Pak. Alam diperlihatkannya segala sesuatu yang sebelumnya belum terlihat. Jadi seandainya kalian itu diam di rumah, tidak pergi ke medan perang, la baroza, sungguh akan nampak, akan datang, akan muncul alladzina, orang-orang kutiba yang telah ditetapkan alaihim kepada mereka al-qatlu, kematian atau terbunuh, ila kepada madojiihim, tempat tidur mereka. Jadi begini Pak nih, ini kan ayat ini nih turun berkaitan dengan salah satu di antara sahabat yang lari dari medan perang itu, namanya Mu'attib itu, kalau nggak salah namanya Mu'attib. Ibnu Abbas mengatakan namanya Mu'attib. Mu'attib itu menggerutu gitu, dia lari dari medan perang menggerutu sambil menyalahkan Rasulullah. Maka turunlah ayat ini nih, seandainya kalian tinggal di rumah kalian, bahkan di kamar gitu ya, duduk santai gitu, tidak mau berjuang ke medan Uhud, maka ada dua cara nih. Ada dua cara bagaimana Allah itu menjadikan seseorang itu mati. Satu, bisa jadi yang bersangkutan itu yang sedang duduk santai di rumah itu pergi Pak ke medan Uhud dengan alasan apapun Pak. Umpamanya ada perlu apalah gitu, yang tadinya lagi enak-enak di rumah itu jual keluar dari rumah, terbunuhlah di tempat itu. Atau bisa jadi dia tetap tinggal di rumah, kematian yang akan datang menjemput dirinya. Mungkin nih ketika seseorang, katakanlah tadi Mu'attib itu diam di rumahnya, bisa saja itu orang-orang musyrik itu mengutus 1-2 orang untuk membunuh Mu'attib di rumahnya, bukan di medan Uhud Pak. Oh, si Mu'attib nih nggak pergi, cobalah kamu ke rumahnya gitu Pak. Dibunuhlah di rumahnya itu kalau ajalnya sudah tiba, begitu Pak. Kan begini Pak, kalau orang ajalnya sudah tiba, tidak ada sebab-sebab yang menjadikan orang itu melakukan sesuatu hal. Tidak ada sebab sedikit pun. Umpamanya nih, ada orang yang ditakdirkan meninggalnya itu di atas pesawat, umpamanya ya, yang bersangkutan itu tidak ada keperluan naik pesawat dan lain pejabat itunya lah, tukang iya katakanlah tukang manuk gitu kan, tuh kudu naik pesawat dagang manuk gitu Pak. Tiket punya beli tiketnya gini gitu, keperluannya pun tidak ada. Tapi kalau dia ditakdirkan meninggal di pesawat, bisa saja ada orang datang ke rumahnya ngajak dia pergi ke suatu tempat naik pesawat Pak, padahal dia nggak punya uang gitu, dibeliin tiket naik pesawat, meninggal di pesawat. Nah kan begitu Pak. Jadi sebab-sebabnya itu tidak masuk akal gitu kalau sudah sampai ajalnya. Atau kalau sudah sampai ajalnya, kalau dia itu umpamanya harus meninggal
berkaitan dengan pesawat, bisa saja pesawat jatuh di atas rumahnya kan gitu, meninggal juga kan. Jadi bisa orang yang mendatangi kematian itu atau kematian itu yang mendatangi seseorang gitu. Nah ini sebagai sebuah bantahan terhadap orang-orang yang ada dalam hatinya kemunafikan yang kemudian menyalahkan Rasulullah. Kalau seandainya Muhammad tidak memaksa kita pergi ke medan Uhud, kita ini tidak akan terluka, saudara-saudara kita tidak akan terbunuh. Dijawab oleh Allah, kalau ajalnya sudah sampai, kalau qada dan qadarnya Allah sudah tiba, sekalipun tinggal di rumah, mati ya mati gitu, terluka ya terluka gitu. Nah cuman yang harus dipikirkan nih, kenapa kok Allah itu menciptakan kehidupan dan kematian itu Pak? Yang harus direnungkan itu kenapa Allah itu menciptakan ketenangan dan kecemasan gitu lah. Yang harus direnungkan itu kenapa Allah itu mendatangkan ada orang yang terluka, ada yang selamat, itu kan. Makanya muncul kalimat berikutnya nih, waliyabtaliya. Semua itu adalah dia ingin menguji. Siapa dia di sini? Allahu Allah. Ma sesuatu, maksudnya keimanan, fi yang ada di dalam sudurikum, dada kalian. Jadi orang nih Pak, orang diuji kenikmatan dengan musibah, tujuannya Allah ingin menguji sejauh mana kesabarannya, kesyukurannya. Orang terluka atau tidak terluka, Allah ingin menguji sejauh mana kesabaran dan kesyukurannya. Orang meninggal atau selamat, Allah ingin menguji yang hidup sejauh mana kesabaran dan kesyukurannya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, datangnya ujian-ujian itu waliyumahiso, wa dan li untuk yumahiso, membersihkan, ma sesuatu, nah maksudnya kotoran-kotoran, penyakit-penyakit kemunafikan, noda-noda, benalu-benalu, fi qulubikum yang ada dalam hati kalian. Jadi munculnya itu Pak, kesulitan, kecemasan, ketakutan, ujian-ujian. Satu, Allah ingin menguji kita, apa nih? Ingin menguji kita. Ujian itu untuk menaikkan level kan gitu. Yang kedua, untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam hati. Dengan adanya ujian sakit, itu bisa memangkas sifat sombong Pak. Kan seringkali begini, orang lamun kerjag-jag kerkuat gitu banyak, cangker beregege sok polontong kan gitu, polontong ku Allah teh digutrekeun tuurna saeutik, hayo sia tuurna saeutik eta Pak, leungit polontong eta Pak. Itu dalam rangka membersihkan itu Pak, waliyu mahiso itu teh. Jadi untuk memangkas sifat sombong itu, memangkas sifat dendam. Mau dendam kalau sudah ngagaleong hese kan itu Pak. Mau sombong juga susah. Jadi bagi orang-orang yang beriman itu merupakan sebuah teguran dari Allah. Teguran dari Allah. Ketika barangkali tadinya banyak duit kemudian berkurang, itu teguran. Bisi hayo lamun diberi duit loba wae lupa diri. Yang tadinya mungkin sehat jag-jag waringkas lalu diuji dengan penyakit, itu merupakan sentilan sebagai bentuk rasa sayang dari Allah biar tidak lupa diri. Wallahu dan Allah itu alimun ya, maha mengetahui bidzati yang ada di dalam as-sudur hati.
Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Sekalipun nih ayat ini bicara seputar perang Uhud, tapi bisa kita bawa dalam konteks hidup kita hari ini. Karena kan pada hakikatnya hidup ini adalah sebuah perjuangan, Pak. Walaupun tentu tingkat perjuangan itu berbeda-beda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.